Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita di pagi hari yang indah ini saudaraku? Tentu kabar baik karena kasih karunia Tuhan yang setia melingkupi dan menyertai kehidupan kita. Hingga kita boleh menikmati kesehatan, kita boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita di pagi hari yang indah ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang tidur kami pada malam hari, dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Ya Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari dan membimbing kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kerinduan dan keinginan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, urapi dan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya bila Engkau sembunyikan selalu di belakang salib-Mu, dan Engkau yang memberikan kemampuan bagi kami, bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun yang menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan mengutus hambanya Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, tentulah tidak mudah. Pasti banyak hal yang mereka hadapi. Persoalan, pergumulan, sungut-sungut, dan lain sebagainya. Bahkan bangsa Israel ketika itu saudaraku sempat mereka menyalahkan keberadaan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan mereka sepanjang perjalanan mereka. Bahkan mereka saudaraku ada dalam mosi tidak percaya kepada Tuhan. Itu dapat kita lihat ketika mereka menyembah patung lembu emas yang dibuat oleh mereka, dan banyak lagi yang lainnya yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika itu dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Saudaraku yang terkasih, tetapi Allah ingin benar-benar bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah itu tiba di tanah perjanjian yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Walaupun kekerasan hati bangsa Israel saat itu yang penuh dengan sungut-sungut, tetapi Allah yang penuh kasih tetap menyertai bangsa Israel sepanjang perjalanan. Bahkan iman kepercayaannya bangsa Israel ketika itu saudaraku, agar tetap taat dan hanya menyembah
kepada Tuhan saja, dan tidak ada hamba-hamba lain yang harus disembah oleh bangsa Israel. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamatan serta pemulihan Allah yang sempurna bagi bangsa Israel membuat mereka atau bangsa Israel bersukacita di dalam Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh hambanya Musa, kemudian dilanjutkan oleh hambanya Joshua hingga sampai ke tanah perjanjian. Kebahagiaan dan sukacita bangsa Israel hingga tiba di tanah perjanjian ketika itu digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam ayat yang ke-10 Yesaya pasal 61. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Bisa kita bayangkan, saudaraku yang terkasih, ayat ini betapa sukacitanya bangsa Israel kala itu atas pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga mereka terbebas oleh perbudakan di tanah Mesir. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya dengan perjalanan hidup kita di dunia ini. Tentulah mengalami berbagai macam pergumulan, persoalan hidup yang pastilah berbeda satu dengan yang lain. Tapi sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah, kita tidak boleh banyak mengeluh. Ketika persoalan, ketika pergumulan, ketika sesuatu hal yang sangat menghimpit kehidupan kita di dalam berbagai macam persoalan, baik itu ekonomi, baik itu hubungan kita dengan sesama kita, hubungan keluarga kita, kakak beradik, hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan mertua dengan mantu. Banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak terungkapkan oleh kita dan tidak kita ketahui apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi Allah sangat mengetahui, saudaraku, sangat melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan hal ini diizinkan oleh Allah boleh berlaku di dalam kehidupan kita sepanjang perjalanan kita di muka bumi ini. Karena Allah ingin, karena Allah rindu kita tetap mengandalkan Dia. Kita bersekutu kepadanya ketika persoalan-persoalan dalam hidup kita melanda kita, kita tidak berbagi kepada sesama kita. Tapi Tuhan mau kita berbagi kepadanya. Pastilah Tuhan akan memberikan solusi-solusi yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi saudaraku, ketika persoalan datang menimpa kita, jangan sekali-kali kita menyalahkan keberadaan Tuhan di mana pada saat kita terhimpit oleh persoalan. Tetapi kita mau mengundang Allah supaya Allah memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik supaya kita tetap bersukacita. Karena waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya kita. Oleh karena itu saudaraku, tetaplah andalkan Tuhan supaya kita tetap bersukacita. Ingat saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang sangat dan sangat peduli
dalam hidup kita. Ketika kita melupakannya, Dia tetap setia menunggu kita datang kepadanya. Dia tahu, saudaraku, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Karena Allah sangat sanggup memulihkan kehidupan kita. Seperti nats renungan kita pada pagi hari ini. Allah memulihkan seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan. Dan seperti kebun yang menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Sehingga hidup kita, saudaraku yang terkasih, menjadi berkat, hormat bagi banyak orang, demi kemuliaan namanya yang agung dan yang penuh kasih. Tetaplah hidup kita selalu taat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami Bapa merindukan hubungan yang baik, hubungan yang mesra kepada Engkau ya Allah. Bukan ketika persoalan atau pergumulan menghimpit kehidupan kami. Tapi kami mau Tuhan, setiap hari, setiap jam, kami tetap memerlukan Tuhan. Dan kami terus mau berbagi kepada Tuhan. Di dalam suka maupun di dalam duka. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami Tuhan. Karena kami percaya pemulihan dari Tuhan pasti nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dan boleh memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami berkat, jadikan kami Tuhan, hidup kami benar-benar terhormat dan bagi banyak orang lain. Terima kasih Papa, firman-Mu boleh berhenti saat ini. Tapi kami percaya firman-Mu boleh tumbuh di dalam kehidupan kami melalui perilaku kami Bapa. Agar cinta kasih Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan kembali aktivitas kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kami, memberkati kami, bahkan membimbing kami Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan kami dan berkat bagi banyak orang lain. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang terus memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Allah, dimanapun mereka berada Tuhan. Di pelosok-pelosok muka bumi ini ya Bapa, yang tidak terjangkau banyak orang. Biarlah Engkau mencukupkan kebutuhan mereka. Biarlah Engkau Tuhan terus menumbuhkan semangat bagi hamba-hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau. Agar banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan kepada Engkau Tuhan. Dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus yang selalu menyertai dan melingkupi kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.